Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Suki Nur Hadja alias Gus Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran negara rakyat secara bersama-sama, menjatuhkan pidana. Oleh karena itu dengan pidana penjara terdakwa Suki Nur Hadja dengan pidana penjara selama 6 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, akhirnya terdakwa kasus ujaran kebencian, penodaan agama dan undang-undang ITE, Suki Nur Hadja dijatuhi vonis hukuman penjara selama 6 tahun. Ya, 6 tahun. Hal ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang saat itu agar Suki Nur Hadja dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara karena dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana, Junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang menyebarkan berita dan pemberitahuan bohong, yakni dengan sengaja menyebabkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pidana primer. Nah, bagaimanakah vonis ini dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa Suki Nur Hadja? Mari kita simak dulu videonya berikut ini. Demokrat sebelum menjatuhkan pidana terhadap perkara ini akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan memberikan sebagaimana tersebut di bawah ini. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali dalam perkara yang sama. Hal yang meringankan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari perkara malah berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan sebagai biaya perkara yang bersangkutan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat dan seterusnya akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terutama pasal 14 ayat 1 dan 1 Undang-Undang 46 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Suki Nur Hadja alias Gus Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran negara rakyat secara bersama-sama, menjatuhkan pidana. Oleh karena itu dengan pidana penjara terdakwa Suki Nur Hadja dengan pidana penjara selama 6 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam, 2 buah screenshot, 1 buah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan seterusnya sampai dengan barang bukti 1 buah KTP dan 1 buah Al-Quran dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Bambang Trimulyono. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami dan Yuliadi SMS selaku hakim ketua majelis dengan Hadi Sunoto SMA dan Bambang Haryanto SMA masing-masing selaku hakim anggota. Putusan majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 18 April 2023 oleh hakim ketua didampingi hakim anggota dengan dibantu Toto Hari Rubianta Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh Dr. Aprianto Kurniawan SMA penuntut umum serta terdakwa dan para penasihat hukumnya. Demikian ya putusannya pada hari ini yang disampaikan majelis hakim. Setelah sidang sekian lama, majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti dan pidana dijatuhkan adalah memang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum. Atas putusan tersebut silakan mungkin akan ditanggapi oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, apakah mengajukan pikir-pikir atau langsung mengajukan upaya hukum. Terima kasih majelis. Kami kuasa hukum, saya mewakili para rekan-rekan penasihat hukum dari Gus Nur. Kami berterima kasih dengan adanya vonis yang telah dibacakan.
masyarakat juga mengetahui setiap hari dan setiap persidangan yang dilakukan sudah disiarkan di YouTube dan lain sebagainya dengan saksi-saksi dari baik saksi fakta maupun saksi ahli, masyarakat juga mengetahui. Jadi persidangan, kalau kami dengan putusan tadi, kami pasti dan yakin mengajukan banding. Akan mengajukan banding, Putusan itu. Ya, silakan sesuai dari Pak Jaksa, dari pihak penuntut umum, tanggapannya. Tanggapan kami terhadap putusan majelis hakim menyatakan pikir-pikir. Pikir-pikir ada waktu 7. Ingat 7 hari masih ada hari libur panjang soalnya. Dari ini Ya, memang tidak ada vonis atau putusan majelis hakim yang bisa memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak, baik jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa. Oleh karena itu, mereka tetap diberikan kesempatan untuk melakukan langkah hukum selanjutnya, seperti yang disampaikan penuntut umum tadi, bahwa mereka masih akan pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim, sedangkan pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya mereka akan melakukan banding. Nah, langkah hukum ini tentu sah-sah saja dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu kita tunggu saja apakah nanti upaya bandingnya juga akan diterima oleh majelis banding. Nah, yang menarik itu tentu saja ini pukulan yang cukup berat bagi Sukitnur dan kelompok penasihat hukumnya. Karena beberapa hari menjelang majelis hakim ini menyampaikan vonis, muncul ancaman dari kelompok penasihat hukum Ahmad Khosinuddin khususnya, yang mengundang sejumlah orang yang selama ini diduga kuat merupakan ex-HTI. Mereka melakukan ancaman kepada majelis hakim. Mereka menuntut agar Sukitnur dibebaskan. Kalau tidak dibebaskan berarti Sukitnur ini termasuk menjadi korban kriminalisasi ulama. Bahkan jika Sukitnur tetap tidak dibebaskan, maka mereka mengancam akan melakukan pembangkangan dan perlawanan nasional dengan menggerakkan massa, baik dari umat Islam, kemudian ada ormas Islam, bahkan Habaib dan ulama pun diseret-seret ke dalam kasus yang terkait dengan masalah Sukitnur Raheja. Ya, kalau langkah hukum yang disampaikan oleh tim penasihat hukum di persidangan tadi, ya itu memang dijamin oleh konstitusi. Tapi kalau sudah main ancam terhadap vonis majelis hakim, ini tentu saja akan menimbulkan masalah. Karena di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, hakim itu di dalam menyampaikan vonis atau putusan bebas, mandiri dan independen. Bebas dalam pengertian merdeka, tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun, sehingga kalau ada pihak-pihak tertentu yang melakukan ancaman terhadap majelis hakim diduga kuat. Yang pertama, mereka memang tidak paham hukum. Yang kedua, memang mereka memiliki interest dan kepentingan di balik apa yang mereka lakukan. Namun toh semua sudah terjadi. Majelis hakim sudah menyampaikan vonis atau putusannya. Tentu saja hal ini tidak menguntungkan bagi terdakwa tentu saja, dan juga mungkin menimbulkan sikap tidak puas dari jaksa penuntut umum. Oleh karena itu tampaknya kasus ini masih belum inkrah, belum ada keputusan tetap karena masih ada langkah hukum selanjutnya. Ya, langkah baiknya kita tunggu saja, karena kasus ujaran kebencian, penodaan agama dan undang-undang ITE ini memang menarik untuk diperhatikan secara serius oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tidak melakukan hal yang sama dengan terdakwa yang sekarang sudah menjadi terpidana, Sukitnur Raheja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.